Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh Kirim.email, layanan email marketing yang memungkinkan Anda untuk berbicara hati ke hati dengan pelanggan Anda. Ya. Gunakan kode kupon Kepo, buka Kirim.email, buka browser Anda sekarang. Ya, tulis kirim.email dan gunakan kode kupon Kepo untuk mendapatkan diskon khusus berlangganan semua produk Kirim.email. Untuk mendengar semua episode Kepo, Anda bisa ke kepo.blog, ya itu alamat website, buka browser Anda sekarang dari HP, tulis kepo.blog, ada formulir email di situ, masukin email Anda, nanti akan ada instruksinya bagaimana Anda bisa mendengar Kepo di smartphone Anda ya, melalui Spotify, melalui Apple Podcast, dan lain-lain. Oke, saya merekam ini masih dalam kondisi PSBB, ya, atau pembatasan sosial berskala besar, ya. Nggak bisa banyak bergerak kemana-mana, ya. Sudah ada checkpoint di jalan, ya. Kalau kita lewat checkpoint itu akan diperiksa, ya, beberapa ada anggota kepolisian di situ yang memeriksa, ya. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini ada beberapa kisah, ada beberapa cerita yang saya dengar, ya. Dari mulai usaha yang levelnya mikro sampai usaha kecil menengah itu qadarullah terbantu karena memiliki database pelanggan yang baik, ya. Jadi saat seperti ini ternyata ya qadarullah tadi ya, database pelanggan itu sangat membantu, ya. Ada teman saya yang tutup sama sekali, ya, restorannya rumah makannya tutup sama sekali. Yang kemudian dia punya database pelanggan, dia terbiasa survei segala macam, ya, walaupun jumlahnya mungkin termasuk tidak besar ya, mungkin cuman 800-900 alamat email gitu. Ya, saat orang nyampe itu dikasih survei, masukin alamat email, nanti dapat kupon dari rumah makan itu, ya. Kecil, rumah makannya nggak gitu besar, tapi punya database yang lumayan. Nah, begitu dia tutup, dia langsung broadcast ngabarin ke semua pembelinya yang udah masukin alamat email itu bahwa dia sekarang jual bisa dikirim pakai ojek online, dan makanannya frozen, beberapa menunya frozen, dan langsung laris, langsung dapurnya ngepul lagi, ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya belum ada mendengar beliau memecat orang, karena ya praktis selain waiters ya, selain yang antar makanan itu pada kerja semua. Waitersnya juga pada kerja, manajemen ojol yang datang ke tempatnya. Jadi ya di belakang layar mungkin beliau nggak bilang sama saya angkanya turun apa naik ya, tapi yang saya lihat beliau survive dengan sangat baik, ya. Qadarullah karena ya tadi ya terbantu, beliau punya kebiasaan untuk mengumpulkan database pelanggan, ya. Dulu awalnya bukan mau mewah-mewahan, hanya untuk ingin ya gini ya, mengucapin selamat berpuasa ya, atau ngucapin selamat lebaran dan lain-lain. Cuman itu doang tujuannya tadinya, bukan mau upselling atau apa, enggak, ya. Jadi karena kepolosan beliau itu ya, beliau sekarang punya database pelanggan yang lumayan ya, 800-900 itu saya tidak bilang banyak, ya. Tapi ternyata cukup untuk ya tadi ya, men-trigger atau memulai, meng-kickstart saya bilangnya usaha dia kembali. Dan kemudian ya dari yang mungkin 800-900 ini ya, itu akhirnya menyebar kemana-mana bahwa ya si tempat makan si teman saya ini sekarang masih buka, ya, masih bisa dipesan, ya. Saya nggak akan bilang orangnya siapa, biar kita aja, ya. Sekarang semenjak PSBB berlaku, tokonya full tutup, jadi semua sekarang operasinya kerja di rumah-rumah, ya. Dan masih jalan juga alhamdulillah, walaupun mungkin skalanya nggak kayak kemarin. Cerita yang sama juga ada kejadian di Medan, ya. Di Medan ada, ya boleh saya bilang saudara lah, ya. Saudara dekat kami itu jualan kue, begitu krisis tutup semua, ya. Dia punya database pelanggan, ya, tapi bentuknya mungkin kayak grup WhatsApp, grup Telegram gitu, ya. Dikabarin kita masih jualan, menu hari ini, pesan habis, ya. Jadi masih jalan, ya. Malah mungkin sekarang semakin membaik gara-gara ya orang nggak punya banyak pilihan mesan, ya. Nah, dari dua kasus ini ada kasus ketiga, nanti akan saya share. Kelihatan bahwa direct ya, dampak langsung dari memiliki database pelanggan, ya, yang mungkin sejak 5 tahun lalu sudah saya tekankan bahwa ya waktu terbaik untuk
ada pepatah Cina ya, waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang, dan ini masih berlaku buat saya sampai sekarang. Ya, waktu terbaik untuk bangun database email itu mungkin waktu Anda mulai bisnis entah berapa tahun yang lalu ya. Tapi waktu terbaik kedua adalah sekarang. Sekarang belum masih cukup waktunya, masih bisa waktunya untuk Anda mulai mengumpulkan database pelanggan ya. Masih bisa ya. Kemarin ada yang nanya ya, tiap hari sih kalau udah bahas email ada yang nanya masih ada nggak orang baca email masih efektif nggak dan lain-lain. Ya, cerita yang pertama tadi saya sudah terbukti ya. Yang kedua ya, buat saya email malah baru mulai di Indonesia ya. Baru mulai artinya masih banyak orang yang belum mengerti cara unsubscribe di email ya. Itu artinya sleeping marketnya masih banyak. Masih newsletter di Indonesia yang benar-benar serius newsletter itu paling baru 2 atau 3 ya. Dan antusiasmenya luar biasa. Ya, saya ngobrol sama pemilik-pemilik newsletter ini itu open rate-nya sampai 50, 60%, 40% minimal tuh 40% ya. Jadi luar biasa ya. Kalau mereka pasang iklan aja di newsletter itu tuh udah bisa jadi CTR-nya lumayan tuh ya. Jadi buat saya channel yang paling tepat di masa-masa ketidakpastian seperti saat ini itu ya database pelanggan, apapun bentuknya. Saya nggak tahu database pelanggan Anda bentuknya apa. Mungkin email, mungkin WhatsApp, saya nggak tahu ya. Tapi mudah sekali bagi Anda untuk menghubungi mereka kembali ya. Dan ini juga bukan hanya saya yang bilang. Ini juga yang bilang Pak Budi Isman ya di salah satu video beliau ya. Ya mungkin akan saya putar kemarin beberapa waktu yang lalu ya. Mungkin untuk merefresh Anda akan saya putar lagi rekamannya. Ini dia. Ya. Kemudian untuk menyelamatkan omset itu juga mungkin bisa Anda pikirkan untuk mencari yang namanya vertical sales. Ya, fokuskan kembali bisnis Anda itu ke pelanggan-pelanggan setia Anda. Fokuskan kembali ke pelanggan-pelanggan yang sudah ada di dalam database Anda. Mungkin yang selama ini sudah jarang Anda kontak, mungkin Anda kontakkan kembali. Karena Anda sudah punya hubungan yang cukup baik dan dari sisi biaya akuisisi tentunya ini akan jadi lebih murah. Oke, itu tadi Pak Budi Isman. Ya, saya sampai kutip 2 kali ya Pak ya. Jadi Pak Budi Isman sendiri mengatakan ya, berdayakan database pelanggan ya untuk jualan ya. Itu untuk existing atau database yang sudah Anda simpan. Sedangkan waktu krisis juga adalah waktunya untuk berbagi value, sharing dan saat Anda sharing itu Anda mengumpulkan database pelanggan ya. Kita lihat banyak sekali webinar sekarang. Saya tanya ke orang yang kemarin sempat rutin banget ngadain webinar, itu pakai pendaftaran via formulir email. Terus mereka webinar, itu yang daftar sampai 300, 400, 500 orang per webinar ya. Jadi sekarang waktu yang tepat untuk sharing dan apapun yang Anda tahu Anda sharing, apa yang bisa Anda bantu sambil mengumpulkan database mungkin yang calon pelanggan ya. Ya. Jadi intinya channel yang bisa membantu qadarullah di saat seperti ini adalah database pelanggan apapun itu. Ya, email, WhatsApp, entah Anda mungkin punya line ad. Ya, line ad masih jalan juga, saya nggak tahu ya, mungkin masih ya. Silakan ya, apapun yang bisa Anda gunakan ya untuk menghubungi pelanggan-pelanggan lama Anda, membangun hubungan dan ya tawarkan sesuatu ya, tawarkan Anda punya produk apa yang baru mungkin tawarkan ya. Nah, kasus ketiga yang tadi mau saya ceritakan adalah ya orang yang masih menggunakan channel-channel yang berbayar seperti Facebook Ads dan Google Ads. Ya, apakah jalan-jalan kalau Anda tahu cara menjalankannya ya? Cuman banyak orang menghemat gila-gilaan untuk Facebook Ads, ada yang motong sampai setengah budget iklannya ya. Dan yang masalah adalah supply juga sekarang tidak stabil. Jadi misalnya supply produk Anda atau supply bahan baku produk Anda itu tidak stabil, maka iklan berbayar akan sangat menghancurkan cash flow. Ya. Kemarin ada yang gitu ya, ada yang iklannya nggak jalan bukan karena boncos, tapi karena produknya nggak ready. Nah, apa yang terjadi ya tentu saja cash flow seret, ya, dan akhirnya ya dia nggak bisa ngiklan juga kan, bukan karena dia nggak ada duit, gitu ya. Mau ngiklan juga percuma gitu loh, nggak ada produknya. Nah, apa yang dilakukan ya sama, database pelanggan dia switch ke database pelanggan. Karena supply bahan baku produk yang nggak jelas, akhirnya dia jual produk APD, masker segala macam, teman saya ini. Terus apa yang dilakukan? Dia menghubungi pelanggan-pelanggannya yang kemarin
dia punya database fashion ya, email. Dia pakai, dia broadcast ke database fashion itu kalau dia punya APD dan segala macam, dan itu semua pada beli, habis langsung ya. Tanpa ngiklan. Ya, tanpa iklan di Facebook di mana-mana. Jadi zero advertising cost, produknya habis dan besok dia lakukan lagi, begitu lagi habis lagi ya. Dan akhirnya sekarang setelah semuanya stabil lagi dia bisa iklan lagi. Jadi fungsinya database pelanggan di sini juga untuk sebagai penyangga ya, buffer antara satu ketidakpastian ke ketidakpastian yang lain ya. Bisa jadi tadi ya, iklan Anda stabil, semuanya stabil, akuisisi pelanggan stabil, pelanggan Anda stabil, tapi supply pelanggannya supply bahan bakunya ngaco ya, sama aja ya. Nah, jadi database pelanggan bisa berfungsi untuk tadi ya, buffer atau jeda antara satu dan lain ya. Oke, jadi itu aja mungkin dari saya. Pesannya podcast ini, episode kali ini adalah ya, bangunlah database pelanggan, bangunlah hubungan ya. Jaga, jangan apa-apa itu akuisisi baru terus ya, akuisisi pembeli baru terus, dan jangan membangun audiens di tempat-tempat yang tidak stabil seperti Facebook, YouTube, dan lain-lain. Ya, Anda harus punya kontak mereka, dan saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang terbaik untuk mengontak mereka. Ya, sekedar mungkin nanyain apa kabar, ya. Sekedar mungkin untuk nanyain bagaimana keadaannya sekarang dan lain-lain. Ya. Itu aja mungkin dari saya. Gunakan kode kupon KEPO untuk berlangganan kirim email. Untuk mendengar semua episode podcast di Kepo, silahkan ke kepo.blog. Itu alamat website. Buka browser Anda, tulis kepo.blog. Nanti akan ada formulir email, masukkan email Anda, kita akan kasih instruksi bagaimana Anda bisa mendengar seluruh episode podcast ini di Spotify, di Apple Podcast, dan lain-lain ya. Terima kasih, saya Fikri Fatullah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.